Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, hari ini kita ketemu kembali siang ini di mata kuliah Sosiologi Ibnu Khaldun di pertemuan kita yang keberapa ya ini ya? Ke-6. Ya, ke-6. Insya Allah di pertemuan yang ke-6 ini kita akan mempelajari tentang teori siklus peradaban itu. Jadi dari pertemuan kedua sampai pertemuan ke-6 ya, ini kita masih akan berkutat di teori. Jadi teori siklus peradaban ini merupakan kelanjutan dari apa yang kemarin sudah kita bahas di pertemuan yang kedua dan pertemuan yang keempat ya kalau tidak salah ya. Pertemuan ketiga atau yang aslinya pertemuan keberapa? Tiga ya. Oke, tiga. Kemudian yang pertemuan kelima masyarakat Hadoroh dan masyarakat apa kemarin? Badal. Ya. Ya, ini insya Allah teori ini sebetulnya merupakan kelanjutan dari apa yang kemarin sudah kita bahas di Asobiah maupun di masyarakat Badawah maupun masyarakat Hadoroh. Ya, jadi Ibnu Khaldun itu memiliki argumen bahwasanya proses sosial yang ada dalam suatu masyarakat, yang terjadi dalam suatu masyarakat itu bersifat siklus ya. Apa siklus itu? Berputar-putar. Berulang kali. Ya, mungkin berulang kali ya. Suatu proses sosial yang terjadi secara berulang, dan itu ada pada masyarakat Badawah maupun masyarakat Hadoroh. Kemudian Asobia itu memiliki peranan penting dalam proses siklus tersebut. Oke. Begitu ya, nanti insya Allah habis materi akan ada diskusi. Nanti Bu I akan memberikan sedikit contextual instruction ke kalian ya tentang pendapat atau argumen kalian ya, dan juga relevansinya terhadap situasi dan kondisi masyarakat kita saat ini. Ya, kita lanjut ke slide selanjutnya ya. Jadi kurang lebih seperti ini proses siklus yang dimaksud oleh Ibnu Khaldun. Lingkaran ini Bu ambilkan langsung dari mukadimahnya ya, persis seperti ini. Jadi ini tidak berdasar interpretasi masing-masing ilmuwan sosiolog lain ya terhadap teorinya Ibnu Khaldun, tapi ini saya ambilkan langsung dari Ibnu Khaldun di kitab Mukadimah ya. Jadi ini memang konteksnya adalah dinasti ya, konteksnya adalah kerajaan Islam di masa ketika Ibnu Khaldun itu hidup. Yang pertama ya, menurut Ibnu Khaldun proses siklus dinasti itu ada 5 fase. Fase yang pertama adalah ya, tadi di pendahuluan tadi sudah disampaikan, fase ketika kelompok asobiah yang terkuat ya, dalam konteks ini adalah masyarakat Badawah ya, itu mulai menghancurkan, menduduki, mengokupasi atau menguasai kelompok atau dinasti yang saat itu kondisinya berada pada situasi asobiah yang lemah. Ingat ya teori asobiah, bahwa kelompok yang memiliki asobiah yang kuat itu akan dapat mengalahkan kelompok yang memiliki asobiah yang lemah. Nah, begitu pula dalam konteks dinasti, Ibnu Khaldun melihat itu. Jadi masyarakat Badawah ya itu memiliki ikatan solidaritas. Sebenarnya terjemahannya macam-macam ya. Memiliki rasa kelompok yang lebih besar, lebih kuat daripada masyarakat kota atau masyarakat Badawah, sehingga mudah bagi mereka untuk mengalahkan dinasti yang saat itu memang kondisi asobiahnya sedang melemah, ekonominya lemah ya, militernya juga melemah dan lain sebagainya. Setelah itu kelompok dengan asobiah yang lebih kuat ini mereka menjadi kedaulatan baru, menjadi negara baru. Mereka membuat dinasti baru ya. Ini ada pada fase yang kedua ketika dinastinya sudah mulai
ya Masuk UI baru pertama kali berdiri, ya berdirilah dinasti baru yang didirikan oleh kelompok yang memiliki asubia yang lebih kuat itu tadi. Dan di fase kedua ini sifat sistem pemerintahannya adalah otokratik. Jadi ya semuanya sangat bergantung kepada pimpinan, ya. Ingat materi masyarakat Badawa. Masyarakat Badawa itu salah satu penyebabnya kenapa asubiahnya kuat itu adalah karena kepemimpinan kelompoknya itu sangat kuat. Nah, ini mereka terapkan dalam fase pertama ketika sistem pemerintahan pertama masyarakat Badawa ini. Di sini asubiahnya masih kuat, kemudian perekonomiannya tumbuh dengan baik, ya, orang sudah mulai mudah untuk mengakses berbagai macam sumber daya politik maupun sumber daya ekonomi. Ya, ini kalau di masyarakat Badawa gimana? Mau nyari makanan sulit atau susah kan ya? Kalau di masyarakat Badawa mereka harus menaklukkan padang pasir, berburu, betul sekali ya. Nah, kemudian setelah itu pada fase ketiga, ini adalah fase dimulainya ketika asubiah dalam dinasti ini mulai lemah, ya, ditandai oleh kemakmuran ekonomi. Jadi mereka sudah makmur secara ekonomi, ya, tapi yang terjadi justru asubiahnya mulai memudar, khususnya pada jenis asubiah kinship ties, ya. Asubiah didasarkan pada hubungan kekerabatan atau keluarga, ya, karena di sini ketika tidak hanya ada dinamika pemakmuran ekonomi, ya, tapi juga ada dinamika politik di sana, di mana ikatan kekerabatan keluarga kerajaan itu semakin memudar karena masing-masing kepingin meraih ingin jadi raja itu tadi. Nah, akhirnya raja tidak percaya, ya. Biasanya orang-orang yang ada pada lingkaran inti dalam struktur pemerintahan menjadi rasa kepercayaannya. Ingat ya, asubiah itu kan salah satu faktor yang mendorongnya adalah trust, ya, kepercayaan. Ketika kepercayaan itu sudah hilang, ya, mereka kemudian akan mengganti, ya, ikatan kekerabatan itu menjadi ikatan yang lainnya. Orang-orang yang tadinya mereka percaya, ya, orang-orang dari keluarganya yang tadinya mereka percaya sebagai ya lingkaran di sekitar mereka, yaitu sudah pelan-pelan dihilangkan, ya, diganti oleh kelompok asubiah yang lain. Nah, itu yang kemudian bikin jadi semakin lemah. Nah, situasi ekonominya bagaimana? Makmur, ya, di sini makmur situasi ekonominya. Jadi kita kemarin sudah mempelajari, ya, di masyarakat Badawa, di masyarakat Hadoro, orang-orang itu masyarakat mulai mudah mencari sumber penghidupan, ya, teknologi berkembang, kerajinan berkembang, ya, perputaran ekonomi berlangsung dengan baik. Tapi pada sisi yang lain, asubiahnya mulai memudar. Lalu fase yang keempat, kemakmuran ekonomi itu ternyata membawa dampak yang kurang baik, ya, di fase yang keempat, khususnya pada masyarakat, ya. Ketika situasi ekonomi sudah makmur, ya, kata Ibnu Khaldun, ya, luxurious life, orang-orang itu mulai merasa enak dengan pencapaian ekonomi mereka. Nah, kemudian yang terjadi mereka, Ibnu Khaldun mengatakan hidup mereka mulai bermewah-mewah. Ya, Ibnu Khaldun menyorot pada dinasti-dinasti yang ada di masanya, ya, misalnya ada pernikahan raja yang beberapa itu ada di Mukadimah. Itu ciri luxurious life-nya itu ada pada misalnya pada saat, kalau kita tuh kan kenal ada serah-serahan gitu, ya. Ya, di dinasti pada masa Ibnu Khaldun juga demikian, itu terlalu banyak, terlalu mewah, ya, dan pada akhirnya, ya, itu membuat defisit negara, utang negara bertambah, gitu ya. Kalau utang negara bertambah, maka tidak ada cara lain yang bisa dilakukan oleh pemerintah selain menaikkan pajak. Ya, bagi Ibnu Khaldun,
korupsi dan pajak ya. Ketika sudah mulai tinggi di masyarakat itu tanda-tanda akan hancurnya suatu dinasti ya. Nah, kalau hutang negara banyak, pajaknya meningkat ya, defisit keuangan, militernya pun kemudian melemah ya. Ingat di sini ASOBIA-nya udah melemah, militernya sudah nggak ada yang mau membiayai ya kan, siapa yang membiayai, karena di fase yang ketiga ini ya, ketika ikatan ASOBIA ini melemah. Ada apa pas kamu ketawa? Nggak ada apa kan? Ada yang lucu kan? Nggak ada yang lucu kan? Terima kasih. Ketika ASOBIA-nya lemah ya, maka negara itu mereka lebih suka untuk mengimpor militer dari luar. Mereka mengimpor militer dari luar. Jadi sudah bukan lagi kelompoknya ya, yang melindungi negara tersebut dan menjadi pasukan atau militer yang melindungi negara gitu ya, tapi mereka mengimpor dari luar. Kalau mengimpor militer dari luar, orang-orang yang mau dijadikan sebagai pasukan ya, maka harus dibiayai. Tapi ketika negara itu utangnya banyak, pajaknya meningkat ya, defisit ya sudah. Ya kalau militer nggak punya uang gitu ya, kesejahteraannya tidak tercapai, apa yang terjadi? Hancur. Iya, maksud gue ini semangat nggak? Maju perang di semangat apa perang? Oh iya betul. Kalau TNI kita gimana? Masih aman, masih dijamin toh. Senjatanya gimana? Ini kan defisit negara nih, utangnya banyak, pajaknya meningkat. Nah ini kan peralatan persenjataan militer juga nggak terpenuhi. Akhirnya ketika diserang oleh masyarakat Badawah yang punya ASOBIA yang kuat, militernya juga kuat ya, karena kalau masyarakat Badawah itu militernya mereka itu dari orang-orang yang setia kepada pemimpin ya, setia kepada kelompok ya, kebanyakan juga adalah anggota-anggota keluarga, anggota ya masih dalam satu ikatan kekerabatan ya, dalam satu ikatan. Oleh karenanya, nah ketika di fase ini ya, ASOBIA semakin lemah, negara juga semakin lemah ya, maka ya sudah gitu ya, the strongest ASOBIA gitu ya. Setelah itu kembali lagi, karena siklus ya, kembali lagi ke fase yang pertama, terus gitu, fase kedua, ketiga, kelima, terus seperti itu. Dan kata Ibnu Khaldun, 5 fase ini terjadi dalam 4 generasi. Satu generasi ada berapa tahun kira-kira? Usia manusia berapa tahun? 60 kali 4. Baca sosiologi langsung ngitung. Ya, 240 tahun itu usia. Ya. Tapi banyak perdebatan. Ini banyak yang mendebat, banyak juga yang mendukung. Nah, oleh karenanya tugas kalian adalah yang pertama, tugas kalian diskusikan ya, silakan kalian diskusikan ya. Apakah teori yang tadi sudah Bu sampaikan itu cukup relevan atau enggak dengan kondisi dunia saat ini ya. Kita ngomongnya global ya, enggak hanya Indonesia, enggak hanya Arab ya, meskipun ini teorinya lahir di Timur Tengah, tapi kita melihatnya secara global aja, relevan atau enggak. Jika relevan, kemukakan argumen kalian itu apa. Kalau tidak relevan, kemukakan juga argumennya. Jangan lupa sebutkan contohnya. Jelas nggak? Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Oke. Ya, silahkan membentuk kelompok ya, dan tunjuk ketuanya siapa nanti yang akan pasti. Oke ya. Jadi 4 kepemimpinan bukan 4 kepemimpinan misalnya yang bikin gubernur Indonesia kan 5 tahun ya karena Indonesia cuman kan ada beberapa kayak apa misal ke mengenai kerajaan itu kan otomatis ngenteni iki kan pengangkatan itu pun harus ketika apa sang raja itu udah mulai dan usia nggak produktif lagi, dan itu pun kebanyakan usia udah tua atau mati. Jadi misalkan diambil contoh sih negara kayak gitu kan berarti bisa katakanlah ya misal 4 generasi diambil
per generasi 25 tahun ya mulai masa aktif yo rata-rata paling enggak 100 tahun tuh. Dan misalnya nek tafsirnya 4 generasi kan yang menurutku terlalu luas. Bisa Iya enggak sih. tak ambil contoh Indonesia ya. Indonesia ini lagi sekolah 45 tekan tahun 98 ya wis kelangan Timor Leste. 98 kan kan pas lagi lemah-lemah gitu kan. Dan Timor Leste saat itu ya bisa dikatakan menguat karena dorongan. Dan ini bisa mengartikan, nah aku kan mengartikan bahwa C4 generasi bukan 50-60 tapi bisa dalam waktu yang lebih singkat tergantung pimpinan yang berubah. Tergantung nek aku balik mana nih tergantung bentuk ini bentuk negaranya. Makanya kan aku ngomong relevan atau enggak itu tergantung konteksnya di mana dan apa itu loh. Kalau misalkan kita ngomongin Indonesia ya karena Indonesia pemimpinnya udah aturannya dari awal itu jabatan itu 4 sampai 5 tahun lah katakanlah. Yo berarti 4 generasi ya 4 kali pergantian itu. Tapi ketika ngomong kita sistem kita terapkan diambil contoh yang kerajaan, ya itu kan berarti kan dinasti itu tergantung kapan diangkat, kapan turunnya. Nggak ada patokan kayak Indonesia gitu loh. Kalau kebanyakan yang diambil itu ya mayoritas ya pasti relevan. Dan itu relevannya ketika zaman-zaman dinasti zamannya Ibnu Khaldun hidup kan gitu, kayak dinasti-dinastinya Umayyah, Abbasiyah, dari raja pertama sampai raja yang kemudian kesekian kan nilai-nilainya hilang, makanya kemudian hancurnya itu di raja yang kesekian, dan itu kan waktunya lama, makanya kenapa dia bisa bilang 4 generasi itu sekitar 200-an tahun ya karena zaman dulu. Kalau untuk konteks sekarang ya nggak terlalu relevan. Terus gimana caranya buat teorinya itu ngambil buat melihat Amerika tuh sebiahnya banyak banget dan saling bertumbuk gitu kan, dan itu udah berlangsung lama banget. Dia krisis. Tapi dia nggak jatuh, nggak tumbang. Secara utang ya dia paling gede dari seluruh dunia gitu kan di IMF-nya. Soalnya kan kalau ngomongin utang kan pasti kan kalau masalah perekonomian kan yang apa ya fondasi dari negara kan pasti perekonomian pertama itu kan. Nah, kalau dilihat-lihat kan pusat dari perekonomian dunia itu kan ada Amerika sama Cina kan. Kalau oke lah Amerika utangnya gede di IMF, tapi kan kita lihat aja kayak penggunaan dolar, penggunaan mata uang paling umum itu bisa dikatakan paling besar itu dolar di berbagai negara itu paling banyak digunakan. Jadi kayak fundamental untuk ekonominya ada kuat gitu loh Amerika. Itu kalau misalkan hancur enggak itu untuk konteks ini merupakan salah satu faktor tuh kepemimpinan. Tapi karena mungkin kalau aku sih ngambilnya gini kalau di Amerika, karena ininya pondasinya untuk perekonomiannya yang udah kuat dan istilahnya itu dibanding negara-negara ini kan konteksnya global, jadi perbandingannya kan antar negara, dan ini negara Amerika itu yang bisa nyanyi. Tadi kalian sudah diskusi ya? Sudah diskusi belum? Sudah Bu. Oke. Tiduran Pasti Bu, kayaknya saat tidur Bu, tidak apa-apain Bu. Terus Bu. pasti ngantuk ya. Tadi Bu I memberikan instruksi ya, kira-kira apakah teori siklus dinasti yang sudah disampaikan oleh Ibnu Khaldun itu relevan atau tidak? Kalau relevan apa argumennya, dan kalau nggak relevan apa argumennya? Nah, kira-kira apa hasil diskusi kalian tadi? Ada yang mau menyampaikan? Silakan. Mas Wi? Kalau dari teman-teman semuanya tadi kebanyakan relevan ya Bu. Kalau ngomongin yang tidak relevan tuh masih kurang referensi mungkin. Karena tadi juga konteksnya kan kita kan dari Asofia yang dari Timur Tengah tadi itu mengarah ke lingkup negara yang lebih luas kan. Nah kebanyakan dari negara-negara sekarang pun juga siklusnya sama, ada kehancuran cuman nggak ganti nama gitu. Kayak Indonesia dulu pernah dari tahun 98 ya kalau nggak salah itu kan orde baru, orde lama menuju ke orde baru seperti itu. Jadi ya nggak sih? Baru ke reformasi. Orde baru ke reformasi.
dulu baru Oh iya, reformasi. nah, seperti itu kayak seperti orang yang beda tapi pakai baju yang sama gitu dari pendapat Mas Pulut gitu. Ya, jadi strukturnya ya, struktur struktur sosialnya sosialnya. yang naik turun gitu ya. Hmm. Tapi emang itu siklus ya, terlihat sebagai suatu siklus perubahan struktur dari orde lama ke orde baru ke reformasi. Kerasa itu seperti siklus ya, artinya kalian melihat dari orde lama ke orde baru, kemudian kenapa kok orde baru tumbang, apakah sama dengan orde lama, kemudian masuk ke reformasi sekarang gimana? hampir tumbang. Nggak jelas juga ya. Hati-hati kita berbicara ya. Oke, terasa nggak seperti sebuah siklus tadi apa yang disampaikan oleh Mas Dik? Kalau yang berubah adalah struktur sosialnya. Gimana Pak Tra menurutmu? Kalau mau di konteks Indonesia memang siklus kerasa banget ya, ketika 65 semisal dari zaman Orde Lama ke Orde Baru, terus ke 98 dimana penurunannya Soeharto, dan sebelum Soeharto turun pun Soekarno pun diturunin hal yang sama antar masyarakat ataupun rakyat sendiri yang blokade untuk turun jabatan. Dan di reformasi pun detik-detik seperti itu ataupun langkah-langkah yang akan menumbangkan pun terasa. Itu apa namanya, perspektif saya sendiri, perspektif lihat. Ada yang lain, ada yang punya pendapatnya kan contoh lain. Ini kan tadi di Indonesia ya, struktur sosial politiknya yang berubah ya. Dikontekskan ke situ kan ya. Nah, ada contoh yang lain? Mungkin dalam konteks negara atau Kalau aku ada lagi Bu, kayak makanan kan Bu. keren Mas Dik. Nah, kalau makanan Pertemuan itu apa itu? Kan silih berganti nih Bu, kayak siklusnya makanan tuh yang baru rame apa, kayak kemarin sebelumnya boba, terus sekarang mixue, toko kosong jadi mixue kayak gitu. Kayak ya ngomongin siklus tuh nggak cuman lingkup negara, ada gitu, ada lingkup sosial, terus lingkup makanan, terus lingkup baru rame apa kayak viral gaya kayak gitu. hidupnya menurutmu Nah ya, bener ya. banget Bu, itu Bu. Gaya hidupnya tuh berubah-ubah dan kadang sama gitu ya, kembali lagi ke pola lama, setelah itu baru lagi ya, gitu nggak sih? Tapi mungkin kalau ngomongin pola lama sih enggak sih, cuman kayak beda kayak tadi Bu yang diomongin awal tadi, beda orangnya tapi sama bajunya ya. Mungkin kalau itu yang konteks negara tadi, kalau yang ini tadi kayak yang dimakan kan beda, cuman kan kayak ganti aja gitu loh Bu, kayak kemarin makan boba nih sering banget, seminggu sekali, sehari sekali, terus kan ganti mixue nih kayak gitu sih Bu. Tapi kan tetap ada kayak yang bertahan dan pergi lagi. Siklus curhat Seperti ya, seperti kisah cintamu. ya. Gimana Hikal? Hikal Bu. Kalau yang saya tangkap dari diskusi tadi, mungkin belum kelihatan untuk adanya suatu negara yang hancur atau mungkin kemudian berubah lagi menjadi suatu siklus kehidupan yang baru. Cuma kalau itu relevannya menurut saya karena belum untuk contohnya masih sedikit, relevannya masih di zaman ketika Ibnu Khaldun hidup sih Bu. Mungkin kayak situasi dinasti-dinasti. sejarah ya. Iya, cuma kita bisa melihatnya dari sejarah aja. Tapi kalau untuk kehidupan yang sekarang ini belum ada sampai suatu siklus yang besar yang konteksnya negara sampai hancur kemudian bangkit lagi menjadi suatu negara yang baru, belum ada. Oke, terima kasih ya. Saya kira ada yang mau memberikan kesimpulan akhir. Jadi intinya relevan atau enggak? Masih relevan. Masih relevan ya, semuanya sepakat masih relevan. Oke, kita akan melihat itu lagi ya, meyakinkan diri kita lagi akan relevan atau tidak relevan suatu teori. Pekan depan di studi kasus ya, kita ketemu lagi di MGD pakai studi kasus, jadi nanti diskusi kita biar lebih fruitful ya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini, Bu senang sekali atas diskusinya, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum Bu tutup ada pertanyaan?
Tidak ada? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada tugas ya. Oh. Sama. Sudah Enggak ya. ada tugas ya. Tugasnya Apa? studi kasus pekan Oh, ya. depan, tapi tolong dibaca lagi Ya. mukadimahnya sama slide-nya tadi dipahami lagi ya. Ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.